warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimakumullah. Di samping kita diwajibkan untuk hanya beribadah kepada Allah saja, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita juga disuruh untuk berbuat baik kepada sesama. Karena kebahagiaan manusia di dunia tidak akan terwujud kecuali baiknya hubungan dengan Allah yang pertama dan baiknya hidup bersama tetangga dan sesama yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan dengan sabdanya yang pertama, man yassara ala mu'sirin, man naffasa ala mu'minin, naffasallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan nafas, yakni hiburan, keringanan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka Allah akan memberikan kepadanya keringanan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang anak manusia di padang mahsyar nanti sangat dahsyat. Maka jalan keselamatan di akhirat dengan semenjak kita di dunia menanamkan kebaikan, yaitu memberikan kelapangan. Di antara nafas yang perlu diberikan adalah orang yang dililit hutang. Apabila saudara kita dililit hutang, maka kita bebaskan. Atau kalau kita menghutangi kepada orang lain, maka kita ringankan atau bahkan bebaskan. Begitu juga yang kedua, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim, maka Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, dalam urusan apa saja,
dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, apalagi sesama muslim. Hendaknya kita memberikan kemudahan. Apa yang bisa dimudahkan jangan dipersulit. Karena apa yang kita lakukan mempersulit kehidupan orang lain, maka Allah Ta'ala pun akan menyulitkan hidup kita. Semua jalan-jalan yang bisa mendatangkan kemudahan, hendaknya kita buka jalan tersebut, jangan ditutup pintu kemudahan. Dan semua jalan-jalan yang membuat seorang menjadi sulit, hendaknya kita singkirkan. Apa saja yang menyulitkan, hendaknya kita singkirkan. Karena agama ini adalah agama mudah, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang agama Islam, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Jadi apa saja yang kita lakukan, hendaknya gunakan cara-cara yang mudah. Dalam teori mengajar misalnya, atau dalam mencari nafkah misalnya, atau dalam pekerjaan apa saja, carilah jalan yang paling mudah. Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada yang memperberat agama ini, kecuali pasti Allah akan kalahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, wallahu fi aunil abdi. Sebelumnya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam kita hidup sehari-hari, enggak mungkin kita enggak punya kesalahan, enggak punya aib, enggak mungkin. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka janganlah kita bereforia, janganlah kita bergembira apabila melihat kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Karena kesenangan dengan melihat kesalahan orang lain tidak mustahil kita juga akan melakukan kesalahan yang sama. Yang benar dalam Islam, apabila kita melihat aib orang lain, kesalahan orang lain dari saudara kita muslimin, hendaknya tutupi aib-aibnya. Jangan diceritakan. Kalaupun mau menasihati, maka empat mata, bukan di media atau di depan muka umum misalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir zaman ini dengan banyaknya alat-alat komunikasi, bisa saja seorang yang berbuat salah langsung diviralkan. Dan orang-orang senang apabila musuhnya melakukan kesalahan. Maka ini tidak boleh diteruskan. Selama dia muslim, dia saudara kita, maka aibnya hendaknya ditutupi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Apabila kita gemar, apabila kita senang menceritakan aib orang lain, maka kita pun akan diceritakan apabila kita berbuat salah dan dosa. Alangkah bagusnya nasihat, katanya ada orang yang banyak sekali kesalahannya, ada orang yang banyak sekali aib-aibnya, tapi dia orang pendiam, diam, nggak pernah menceritakan kesalahan orang lain. Maka Allah Ta'ala pun tutupi aibnya. Orang tidak lagi mendengar aibnya dibicarakan. Sebaliknya ada orang yang dikenal dia bersih dari dosa-dosa. Tidak ada aibnya selama ini. Tetapi lisannya gemar menceritakan aib orang lain. Gemar menceritakan kesalahan orang lain. Maka Allah takdirkan dia berbuat dosa. Dia melakukan aib. Lalu Allah Ta'ala jadikan aibnya tersebar di tengah lingkungannya. Oleh karenanya, benar apa yang dikatakan oleh mereka, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Baik-baiklah apabila kita mendengar aib orang lain, hendaknya segera lupakan, segera tutupi, karena kita akan ditutupi aibnya nanti di hari kiamat. Nabi SAW juga mengingatkan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba mau menolong saudaranya. Oleh karena siapa yang punya kelapangan, siapa yang punya kemudahan, tolong saudara kita yang kesempitan, tolong saudara kita yang sedang kesulitan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masyarakat yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling memikul bersama dan tidak saling menginjak dan mengejek orang-orang yang ada bersama kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar rajin duduk di majelis ilmu, yang majelis mereka dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, humul qaumul ladzi la yasqa bihim jalisahum. Mereka adalah kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama mereka. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu selama masih ada majelis ilmu. Karena tidak mustahil suatu saat majelis ilmu itu hilang. Orang tidak lagi mendatanginya dan tidak ada lagi yang mau duduk menyampaikan ilmu. Mumpung masih ada, hendaknya kita hadir di majelis ilmu. Duduk untuk mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasul. Karena itu adalah pelita dalam kehidupan di dunia. Orang yang hidup di dunia, yang disertai dengan ilmu yang dia pelajari hari-harinya, ibarat orang yang berjalan di malam gulita tetapi dengan lentera yang terang benderang di tangannya. Adapun orang yang tidak pernah belajar, tidak menuntut ilmu, maka kehidupannya di dunia ibarat orang yang berjalan di malam gulita dan tidak ada lentera di tangannya, sehingga tidak tahu mana jalan, tidak tahu mana jurang, tidak tahu mana akar, tidak tahu mana ular. Dia pikir akar dia ingin ambil, enggak taunya adalah ular yang bisa mematuknya. Itulah gambaran orang yang tidak punya ilmu di dunia ini. Maka Nabi SAW mewajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Nabi SAW sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang itu bukan dengan hartanya, tetapi dengan iman dan ilmunya. Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kemudian dibacakan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, kemudian dipelajari sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Maka tenangnya diri kita, tenangnya rumah tangga kita, tenangnya masyarakat kita apabila kita semua menghadiri rumah Allah yang di masjid untuk membacakan kitabullah, yaitu Al-Quran. Janji Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Akan tetapi kalau istri kita sudah tidak mau lagi hadir di majelis ilmu, suami kita enggak mau lagi hadir di majelis ilmu, anak-anak kita tidak mau lagi hadir di majelis ilmu, maka tidak mustahil ketenangan itu akan dicabut, ketenangan itu akan hilang. Illa nazalat alaihimus sakinah wa hasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan curahkan kepada mereka kasih sayang. Kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada mereka yang duduk di majelis ilmu, yakni mendengarkan kajian di masjid, bukan di YouTube, bukan di tempat lain, tetapi di masjid. Karena Nabi sebut namanya fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga janjikan wa dzakarahumullahu fi man indah. Sebelumnya wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat.
Orang yang hadir di majelis ilmu dinaungi oleh malaikat. Yani Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat sayyahin, malaikat-malaikat yang berkelana. Apabila melihat majelis ilmu, maka mereka pun akan memanggil satu yang dengan yang lain. Kemarilah menuju apa yang kalian cari. Kemudian malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit apabila melihat ada majelis ilmu. Sehingga betul Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Keutamaan apalagi yang lebih besar daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Maka kerugian apalagi yang lebih rugi daripada orang-orang yang menjauh dari majelis ilmu. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Enggak ada gunanya membanggakan nasab keturunan, mengaku saya keturunan Nabi, saya keturunan wali, saya keturunan Pak Haji, enggak ada harganya. Yang dimuliakan di sisi Allah adalah iman dan takwanya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.